Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sam'a wal basar wal fuada wa kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wassalatu wassalamu ala nabiyyin wa rasula wa ala alihi wa ashabihi wa man nahaja manhajuhum ila yaumin kana fihi mas'ula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan Rabb semesta alam, yang mana telah memberikan kita begitu banyak sekali kenikmatan, diantaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat waktu luang, dan terlebih-lebihnya nikmat iman dan nikmat Islam. Salat serta salam terlupa tercurahkan kepada baginda kita, suri teladan kita, pemimpin yang tidak berdasi dan tidak pula digaji, yakni Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, yakni dinul Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum atau ceramah singkat yang berjudul Ruang Kemuliaan. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Sebuah karunia yang besar bagi seorang hamba ketika Allah mengurniakan kepadanya tempat kehidupan yang baik, tempat kehidupan yang menjadi ruang awal bagi perjalanan hidup seorang hamba, yang bisa menjadikannya sebagai orang yang baik dan juga bisa menjadikannya sebagai orang yang buruk pula. Ya, itulah ruang yang mana manusia lahir dan tumbuh darinya. Dan ruang itu adalah rumah. Rumah di mana kita besar dan hidup sampai sekarang. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan." Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggalmu. Quran surah An-Nahl ayat ke-80. Hadirnya rumah yang menjadi tempat tinggal kita sekarang ini tentu sudah menjadi suatu kewajiban untuk menjadikannya sebagai ruang keimanan, sebagai ruang kesolehan, terutama bagi pemimpin pada ruang dan tempat tersebut yang akan kembali kepadanya semua amanah dan tanggung jawabnya. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya dari hal apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Hadirnya rumah sebagai ruang keimanan dan ruang kesolehan, maka akan membawa umat dan bangsa sebagai umat dan bangsa yang kuat dan jaya. Sehingga kewajiban setiap kita yang menjadi pemimpin pada ruang dan tempat tinggal kita sekarang ini, yaitu rumah kita, untuk menjadikan hal-hal yang baik dan menjadikan kita diantaranya poin yang pertama, jadikanlah rumah kita yang selalu kita memperbanyak mendirikan sholat-sholat sunnah di dalamnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis sholati fi buyutikum." Lakukanlah selalu sholat di dalam rumah-rumah kalian. Fa inna sholatil mar'i baitihi illal jamaah. Sesungguhnya sebaik-baik sholat seorang ketika dilakukannya di rumahnya sendiri, kecuali sholat jamaah. Hadis riwayat Ad-Darimi. Poin yang kedua, jadikanlah rumah kita sebagai ruang dan tempat yang mana kita membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di dalamnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taj'alu buyutakum maqbirah." Janganlah kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi taqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Bukhari. Poin yang ketiga, jadikanlah rumah kita sebagai ruang dan tempat yang mana kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan tahlil, tahmid, ataukah takbir serta puji-pujian yang lain terhadap Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul baitil ladzi yadhkurullaha fi." Perumpamaan rumah yang digunakan untuk berzikir kepada Allah, wal matsalul baitil ladzi la yadhkurullaha fi. Dan perumpamaan rumah yang tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah, matsalul hayyi wal mayyit. Bagaikan orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Muslim. Poin yang keempat atau poin yang terakhir pada kesempatan kali ini, jadikanlah selalu rumah kita sebagai ruang dan tempat yang mana selalu diziarahi dan dikunjungi oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang soleh. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi ghafirli
wa liwalidayya wa liman dakhala mu'minan wal mu'minina wal mu'minat. Yang artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, serta orang yang masuk ke dalam rumahku dan yang beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Quran Surah Nuh ayat ke-28. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Demikianlah 4 hal yang paling penting dalam kaitannya untuk menjadikan kita diberikan ruang dan tempat yang baik. Semoga Allah memberikan kepada kita tempat tinggal yang soleh dan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Adapun kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi dan waswas syaitan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaru khotoya ibnu Adam fi lisanihi." Kebanyakan kesalahan yang dialami anak cucu Adam adalah pada lisannya. Hadza minni subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.